Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 805 kembalinya Dewa Laut. Memikirkan hal ini, lapisan keringat dingin muncul di belakang Kaisar Iblis Tianhu. Tidak harus begitu. Dia harus melawan Plain saat dia masih di sana. Ini terkait dengan masa depan klan Tianhu, dan sama sekali tidak mungkin untuk berkompromi. Plain tidak membiarkan dirinya menyerap keberuntungan, dan dia harus merebut keberuntungan ini. Ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi berteriak dengan suara yang dalam, dan proyeksi Rubah Surgawi di belakangnya dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Segera, seorang pria parubaya yang ramping masuk dan berkata dengan hormat, Dewa. Dewa adalah nama Kaisar Iblis Tianhu di dalam klan Tianhu. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan sungguh-sungguh, pergi dan undang Kaisar Iblis Besar yang membelah langit untuk datang. Katakan saja bahwa aku memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Ya, bawahan pergi dengan cepat. Kaisar Iblis Tianhu jatuh ke dalam perenungan lagi, bagaimana dia bisa bersaing dengan Plain untuk keberuntungan. Pertama, batas atas kemampuan Plain untuk dikendalikan di benua Falan harus diperoleh kembali. Raih kekuatan paling inti, satukan, dan mobilisasi seluruh istana leluhur untuk bertarung melawan Plain. Satukan kembali keberuntunganmu. Tidak peduli seberapa kuat penguasa Plain, pada tingkat Kaisar, ia dapat menyingkirkan kendali Plain sampai batas tertentu. Jika Plain masih tidak mengizinkannya untuk memadatkan kembali keberuntungannya, maka dia mungkin akan meluncurkan kekuatan tempur terkuat dari seluruh istana leluhur untuk menyapu planet ini. Itu telah membawa bencana bagi ras lain di luar benua Falan. Musibah dan nasib buruk mereka pasti akan membebaskan lebih banyak keberuntungan. Pada saat itu, akan tiba saatnya untuk menyatukan kembali keberuntungan mereka. Selama keberuntungan cukup kental, bahkan Master Plain tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya sendiri. Lautan biru tak berujung, Pulau Bulan Sabit. Tangsan, yang berdiri di tepi pantai, sekarang benar-benar berubah menjadi emas, seperti patung emas yang berdiri dengan bangga di sana. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke laut biru yang tak berujung, semua jenis klan laut padat menyembah ke arahnya. Perluasan Sigat Fuse telah berlangsung selama 3 hari. Warna emas di tubuh Tangsan adalah kumpulan kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya. Kamu harus tahu bahwa rentang lautan biru tak berujung jauh lebih besar daripada benua Falan. Meskipun jumlah makhluk laut terbatas karena seringnya wabah laut, itu masih merupakan basis yang sangat besar. Dengan kultivasi Tangsan saat ini, mungkin butuh lebih dari 10 tahun bagi Dewa Lautnya untuk sepenuhnya menutupi samudera biru yang tak berujung. Tapi berkat ini akan menyebar dengan sendirinya. Dan ambisi yang dikeluarkannya akan menyebar ke seluruh samudera biru yang tak berujung melalui lautan untuk pertama kalinya. Dengan berkahnya, makhluk laut di lautan biru yang tak berujung akan tumbuh lebih sehat. Kekuatan keyakinan ini berkumpul di Tangsan, menyebabkan kesadaran ilahinya terus menyublim. Dalam waktu 3 hari yang singkat, Tangsan telah naik ke peringkat ke-11 dalam hal kesadaran ilahi. Kekuatan iman adalah bentuk energi psikis yang paling murni, dan memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk memelihara kesadaran ilahi. Sumber kesadaran Dewa Tangsan berada pada tingkat Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, dan tidak peduli seberapa besar keyakinan yang dia miliki, dia bisa menyerapnya. Pada saat ini, menyerap kekuatan iman yang besar ini membuatnya memasuki kondisi yang luar biasa. Kesadaran Dewa menyublim, mengakumulasi, mengompresi, dan menyimpan. Dengan cara yang sama, dia juga dapat memberikan lebih banyak berkah dan memberikannya ke samudera biru yang tak berujung. Mei Gongzi selalu di sisinya. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan iman, dia bisa merasakan kegembiraan pedang Asura di lautan kesadarannya. Dalam 3 hari yang singkat ini, pedang Dewa Asura jelas telah menjadi lebih kuat, sehingga mendorong kesadaran Mei Gongzi untuk tumbuh. Mengikuti pertumbuhan kultivasinya, dia juga memasuki level Raja Iblis Besar. Bahkan berdiri seperti ini bisa meningkat. Ini benar-benar mengejutkannya, dan pemandangan semua klan laut di laut yang membungkuk ke Tangsan membuatnya semakin terkejut. Sejauh mata memandang, laut pun tak lagi terlihat. Bisa dibayangkan berapa banyak klan laut yang berkumpul di daerah ini. Mereka semua ingin mandi dalam berkah Dewa Laut dari dekat. Trisula Dewa Laut di tangan Tangsan lebih solid daripada pedang Asura Divine Mei Gongzi. Ini awalnya adalah otoritas Dewa Laut, di bawah umpan balik dari kepercayaan laut.
Tang San jelas merasa bahwa senjata Super Divine miliknya, Trisula Dewa Laut, mendekati plane ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak akan memakan waktu terlalu lama, itu akan benar-benar datang ke plane ini. Dan pada saat itu, sudah waktunya baginya dan Mei Gongzi untuk melarikan diri dari sini dan kembali ke dunia sebelumnya. Tang San menghela nafas panjang, cahaya keemasan di tubuhnya perlahan menghilang. Emas di langit berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan langit biru lagi. Langit seperti mencuci, tidak ada satu awan pun. Semua makhluk laut di atas samudra biru yang tak berujung membungkuk dalam-dalam ke arah Tang San sebelum menyelam ke laut lagi. Pada saat yang sama, satu demi satu sosok dengan cepat mendekati pantai, berhenti 100 meter dari Tang San, dan membungkuk ke arah Tang San secara bersamaan. Ini adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa dari Feng Hao Douluo utama. Raja Naga Laut, Raja Pilar Raksasa Laut, Ratu Putri Duyung, Raja Hiu Laut, Raja Anjing Laut, Raja Walrus, Raja Tanjung, Raja Lumba-Lumba, dan banyak raja lainnya, semuanya bergegas dalam 3 hari ini. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikitpun tentang identitas Dewa Laut Tang San. Mereka bahkan merasa bahwa tekanan di atas samudra biru yang tak berujung tampaknya mengendur, dan mereka memiliki kemungkinan untuk melanjutkan ke atas. Bangun, pergi ke pulau dan bicara. Tang San mengambil kembali Trisula Dewa Laut dan berkata kepada Raja Laut. Raja Laut bangkit satu demi satu, berubah menjadi sosok manusia, mendarat di pulau itu, datang ke Tang San, dan memberi hormat lagi. Raksasa Laut Zhongsu King berdiri pada posisi yang relatif mundur, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, dan beberapa tidak berani maju. Tang San berkata, belum lama ini, aku berhasil mengatasi bencana, dan para dewa kembali ke tempat mereka. Di masa depan, tidak akan ada lagi wabah laut di Samudra Biru yang tak berujung, dan berkah ini akan terus ada. Sesuatu terjadi di benua Falan, dan klan Tianhu bersatu untuk benua Falan. Hampir setengah dari keberuntungannya tersebar olehku, jadi kamu seharusnya merasakannya sebelumnya. Nasib buruk telah berkurang, dan keberuntungan telah meningkat. Inilah efeknya dari plane menyebarkan keberuntungan yang ditarik itu ke seluruh plane. Aku telah melewati kedatangan dirinya sendiri, memberkati Samudra Biru yang tak berujung, mengunci keberuntungan ini ke Samudra Biru yang tak berujung sampai batas tertentu, sehingga Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa lagi mengambil singkirkan bagian keberuntungan ini. Dengan berkah keberuntungan ini, kita akan dapat membiarkan makhluk laut biru tak berujung berkembang biak lebih baik. Kamu juga memiliki kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Tapi aku yakin Kaisar Iblis Rubah Surgawi pasti akan mencoba untuk menyatukan kembali peruntungannya. Basis kultivasiku saat ini tidak cukup untuk bersaing dengannya. Oleh karena itu, kamu harus memberitahu semua klan dan memanfaatkan waktu ini untuk berlatih lebih banyak. Klan laut keseluruhan setiap poin yang kamu tingkatkan dalam kekuatan, kamu benar-benar dapat mengunci titik keberuntungan, yang merupakan sesuatu yang Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak akan pernah bisa ambil di masa depan. Kecuali, setelah mengatakan ini, Tang San mengerutkan kening. Tuan Dewa Laut, kecuali apa? Raja Hiu Laut tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tang San sebelumnya. Tang San berkata dengan suara yang dalam, membegal. Kecuali kita akan berusaha keras untuk membantai ras di luar benua Falan. Benua Falan dikelilingi oleh lautan biru yang tak berujung. Jika Kaisar dari Istana Leluhur bersedia untuk membegal dengan segala cara, maka klan laut kita pastilah beruang yang terberat. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, Raja Naga Laut berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Dewa Laut, jangan khawatir, kami tidak takut dalam hal ini. Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas, dan titik terdalam adalah puluhan ribu meter. Bahkan Kaisar tidak akan berani pergi jauh ke laut bersama kami. Ini adalah wilayah kita, dan sulit untuk mengatakan seberapa besar kekuatan yang dapat diberikan oleh Kaisar mereka ketika mereka mencapai laut. Tang San berkata, aku akan menemukan solusi untuk masalah ini. Jika mereka benar-benar berani melakukan ini, tidak mungkin untuk mengatakan, kita akan membantai Kaisar di laut. Berbicara tentang ini, mata Tang San bersinar dengan niat membegal yang dingin. Solen 5 Chapter 806 Koneksi Pulau. Kematian lebih dari 4.000 rekan senegaranya, kemarahan yang memadat di hatinya tidak pernah terluapkan. Jika Istana Leluhur di masa depan berani datang ke laut, kemudian, dia akan memberi pelajaran mendalam kepada kaisar-kaisar ini. Biarkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tahu bahwa laut tidak dapat diganggu-gugat. Sekarang pemukiman manusia di luar benua Falan pada awalnya telah didirikan, begitu Istana Leluhur ingin menyerang luar benua Falan, mereka harus menjadi yang pertama menanggung beban.
Jadi, untuk Tang San, pada saat itu, dia tidak akan punya cara untuk mundur. Namun, keputusan Zhu Ting untuk menyerang makhluk laut di Samudra Biru yang tak berujung bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam waktu singkat. Permusuhan total terhadap klan laut juga merupakan bencana bagi seluruh benua Falan. Jumlah klan laut sangat besar. Meskipun kekuatan tertinggi tidak sebagus klan monster dan roh, benua monster dan roh sangat besar, dan perbatasan laut membentang ribuan mil. Tidak mungkin bagi Kaisar untuk mempertahankan semua tempat. Karena itu, sulit untuk mengatakan bagaimana menyelesaikan masalah keberuntungan. Mei Gongxi sekarang adalah penguasa kota-kota Keri, dan mereka akan dapat mengetahuinya segera setelah ada sesuatu yang terjadi di pengadilan leluhur. Tang San juga membutuhkan waktu. Jika dia punya cukup waktu untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih kuat, dia bahkan tidak akan terlalu takut. Semuanya mengikuti instruksi dari dewa-dewa laut. Raja Naga Laut berkata dengan hormat kepada Tang San. Tang San mengangguk dan berkata, pengadilan leluhur tidak akan dengan mudah memulai pertempuran dengan Samudra Biru yang tak berujung. Sekarang setelah Kaisar terkuat dari pengadilan leluhur telah jatuh, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Selanjutnya, aku akan tinggal di Pulau Bulan Sabit untuk sementara waktu, terus memberkati lautan biru yang tak berujung. Kalian semua kembali, sampaikan keinginanku kepada para klan, dan biarkan semua klan bergegas untuk berkultivasi. Masih ada beberapa hal yang mengganggumu. Tuan Dewa Laut, tolong beritahu kami. Semua Raja Laut membungkuk dan berkata pada saat yang sama. Tang San berkata, aku berencana untuk membangun negara di atas laut untuk imigran manusia dan membangun sistem nasional untuk memfasilitasi pengembangan manusia yang lebih baik di luar benua Falan. Tapi sekarang banyak pulau yang tersebar, dan komunikasi antar manusia juga akan menimbulkan beberapa masalah. Apakah semua master di Samudra Biru tak berujung? Apakah kamu punya saran? Meskipun ada banyak pulau di Lautan Biru yang tak berujung, ada juga beberapa kepulauan. Tetapi jumlah imigran manusia hanya akan meningkat, dan ketika jumlah imigran mencapai tingkat tertentu, itu harus diperluas ke lebih banyak pulau. Kemanusiaan juga menjadi lebih tersebar. Peran negara adalah mengelolanya secara terpadu. Itu terlalu tersebar. Bagaimana cara mengelolanya? Tidak nyaman untuk menghubungkan semua melalui arai teleportasi. Lagi pula, tanpa Tang San, teleportasi masih membutuhkan banyak sumber daya. Raksasa Laut Zongzuang, yang diam sepanjang waktu, maju 2 langkah dan berkata, Tuan Dewa Laut, aku punya saran. Pulau-pulau di Laut Biru yang tak berujung tidak dapat dipindahkan. Ini akan mempengaruhi lingkungan ekologi pulau-pulau itu. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memindahkan pulau berkumpul. Namun, kita dapat menemukan cara untuk menghubungkan pulau-pulau. Ini menciptakan ruang yang lebih luas. Koneksi pulau. Bagaimana melakukannya? Tang San bertanya dengan curiga. Bahkan sebagai Dewa Laut, dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghubungkan pulau-pulau itu, lagi pula lautnya tidak tenang. Raja Zongsu Raksasa Laut berkata dengan suara yang dalam, kembalilah ke Dewa Laut. Setelah jatuhnya klan kita, tubuh mereka akan kembali ke laut dan berubah menjadi pilar raksasa di laut. Pilar raksasa seperti itu banyak terdapat di tanah leluhur kita. Juga dikenal sebagai kolom laut. Di sekitar pilar laut suku kami, akan ada tanaman khusus, yang oleh sukuku disebut Haitiansu, yang berarti dapat menghubungkan langit dan laut. Pohon langit laut ini bahkan bisa tumbuh hingga ketinggian 1 km di dasar laut dan berdiameter 100 meter. Ini adalah tanaman terbesar di laut. Haitiansu memiliki ciri khas, yaitu di mana berada, Haitao akan menjadi tenang. Bahkan dalam cuaca badai, tidak akan ada gelombang besar dalam kisaran tertentu. Keluargaku dapat mengumpulkan pohon Haiti untuk Dewa Laut dan membawanya ke sini. Menanamnya di antara pulau-pulau. Bagian bawah ditopang oleh pohon Haiti, dan bagian atas dihubungkan oleh pohon Haiti, membentuk jembatan yang mirip dengan Haiti, sehingga menghubungkan mereka. Pulau-pulau terdekat. Kamu bahkan dapat menggunakan Haiti untuk membangun sejumlah besar platform dan mengubahnya menjadi daratan laut. Jika perlu, Haiti dapat menyusut sendiri di bawah laut dan ditutupi oleh laut. Dengan demikian, daratan laut yang dapat mengapung dan tenggelam akan terbentuk. Mendengarnya mengatakan itu, Tang San tidak bisa tidak sangat tertarik. Di dunianya yang dulu, tidak ada keberadaan ajaib seperti itu. Tang San berkata, bisakah orang Haiti sadar? Bisakah dia berkultivasi? Raja Zongsu Raksasa Laut mengangguk dan berkata, ya, pohon Haiti itu sendiri adalah pohon pelindung raksasa laut kita, dan dikaitkan dengan kolom laut setelah kematian kita dan saling bergantung. Ia memiliki aura sendiri yang memadatkan laut. Oleh karena itu,
Klanku berlatih di sebelah pohon Haiti, dan setelah kematian, pohon itu berubah menjadi pilar laut dan diumpankan kembali ke pohon Haiti. Tang San mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, aku akan mengunjungi klan ini. Aku juga akan meminta Raja Zongsu Raksasa Laut untuk memperkenalkannya atas nama mereka. Raksasa Laut Zongsu Wangdao, Raja Haitiansu agak mudah tersinggung, dan memang benar bahwa kamu harus pergi sendiri untuk meyakinkannya. Bagaimanapun, pembentukan daratan laut membutuhkan migrasi klan Haiti secara keseluruhan. Migrasi diikuti. Tang San mengangguk dan berkata, tidak perlu terburu-buru untuk bermigrasi, pertama-tama aku akan memahami situasi spesifik klan Haiti, dan kemudian kami akan menentukan rencananya. Raja Zongsu Raksasa Laut tidak diragukan lagi membawa Tang San cara berpikir yang sama sekali baru. Meskipun dia dulunya adalah Dewa Laut, lautan dari berbagai plane juga berbeda. Setidaknya laut di plane ini jauh berbeda dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Balapan baru membawa kemungkinan baru. Penting bagi manusia untuk beremigrasi keluar benua Falan, Tang San tidak hanya mempertimbangkan situasi manusia saat ini, tetapi juga mempertimbangkan apa yang harus dilakukan manusia di masa depan setelah ia membawa Mei Gongzi meninggalkan Falan Star. Karena dia berjanji kepada penguasa plane dari plane ini bahwa dia akan pergi setelah menjadi Raja Dewa, maka dia tidak dapat terus mengganggu semua yang ada di plane ini setelah dia menjadi Raja Dewa. Dan jika itu hanya kaisar, dia tidak berdaya menghadapi begitu banyak monster dan roh. Oleh karena itu, ia lebih kepada menata tata letak bagi manusia, meletakkan dasar bagi manusia untuk terus berkembang dan tumbuh dalam waktu dekat, dan terakhir untuk dapat bersaing dengan para monster dan roh. Dari sudut pandang saat ini, imigrasi keluar benua Falan sangat diperlukan, hanya ketika kita mencapai laut, manusia dapat memiliki kesempatan untuk berkembang secara damai. Setelah berpikir sebentar, Tang San berkata, aku akan terus tinggal di Pulau Bulan Sabit untuk sementara waktu dan terus menyelesaikan pemberkatan. Raja Zongsu, silakan kembali dulu, dan secara singkat berbicara tentang pemikiran kita dengan Raja Haiti, aku akan pergi kepadamu dalam 5 hari. Penyelesaiannya, dan diskusikan dengannya secara khusus. Oke, Raja Zongsu mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, Tang San tinggal di Pulau Bulan Sabit, dan sekarang dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan manusia imigran, tetapi terus mengeluarkan kekuatan Dewa Lautnya untuk memberkati Samudra Biru yang tak berujung. Ini juga setara dengan dia, Dewa Laut, berkomunikasi dengan laut untuk melengkapi posisi dewa yang sebenarnya. Ini sangat penting, berakar pada Samudra Biru yang tak berujung, ia dapat mempengaruhi perkembangan seluruh samudra untuk waktu yang lama, dan memadatkan keberuntungan untuk Samudra Biru yang tak berujung. Manusia tinggal di pulau-pulau di atas lautan biru yang tak berujung, memadatkan keberuntungan untuk lautan biru yang tak berujung, sehingga klan laut dapat lebih berkonsentrasi, dan itu juga setara dengan memadatkan keberuntungan bagi manusia. Sebaliknya, bagi Tang San, umpan balik dari kekuatan kepercayaan dari klan laut adalah bantuan terbaik baginya. Ini juga menjadi dasar baginya untuk kembali ke level Raja Dewa di masa depan. Butuh 8 hari sebelum dan sesudah, kehendak Dewa Laut Tang San pergi jauh ke laut, pada dasarnya menyelesaikan hubungan antara dewa. Di masa depan, akan butuh waktu bagi seluruh Samudra Biru yang tak berujung untuk merasakan kehendaknya. Semakin kuat klan laut, semakin jelas perasaannya sekarang. Setelah Tang San memancarkan kekuatan Dewa Laut, seluruh Samudra Biru yang tak berujung sedang diubah. Itu adalah pemurnian yang luar biasa, memurnikan semua yang buruk, dan memadatkan yang baik. Tampaknya daya tarik Samudra Biru yang tak berujung ke langit dan bumi menjadi jauh lebih mudah. Biar semua marga laut benar-benar merasakan manfaatnya. Solen 5 Chapter 807 Dunia Raksasa Laut. Tentu saja, karena jumlah klan laut di Lautan Biru yang tak berujung terlalu besar, meskipun diringkas dengan keberuntungan, peningkatan klan laut secara keseluruhan masih membutuhkan waktu yang sangat lama. 5 hari kemudian, Raksasa Laut Zongsu Wang secara pribadi kembali ke Pulau Bulan Sabit untuk menunggu Tang San. Baru setelah Tang San menyelesaikan meditasinya, dia melihatnya. Raja Zongsu, apa yang dikatakan Raja Haiti? Tang San bertanya langsung pada intinya. Raja Zongsu Raksasa Laut berkata dengan suara yang dalam, aku memberitahunya situasi umum. Pertama-tama, Raja Pohon Langit Laut sangat mengagumimu, dan dia dapat merasakan berkah yang telah kamu bawa ke seluruh dunia Laut Biru tanpa akhir. Tapi itu masih ada beberapa keraguan, bagaimanapun juga, seluruh ras, dan migrasi ras seperti mereka, melibatkan banyak hal. Tang San mengangguk dan berkata, aku mengerti, kami tidak dipaksa.
Baiklah, biarkan aku melihat situasi spesifik untukmu. Kami juga perlu mengevaluasi apakah klan Haiti dan klan raksasa lautmu cocok untuk migrasi. Aku pikir kesesuaiannya adalah yang paling penting, jika itu murni untuk membantu manusia dan menyakiti kalian berdua, bukan itu yang ingin aku lihat. Mata Raja Zongsu raksasa laut jelas lebih hormat, dan dia dengan hormat memberi hormat lagi kepada Tang San. Terima kasih atas pengertianmu. Tang San berkata, kalau begitu ayo pergi, Sister Mei, kamu pergi bersamaku. Oke, Mei Gongzi telah berlatih di sisi Tang San beberapa hari terakhir ini. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan kekuatan iman yang diperoleh Tang San pada dasarnya diberkati dalam pengertian ilahinya. Dalam pengertian ilahinya, ini juga terkait dengan pedang Dewa Asura, jadi ini juga merupakan jenis perkembangbiakan pedang Dewa Asura, dan bahkan kesadaran spiritual Mei Gongzi telah meningkat pesat selama periode ini. Jelas, kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat daripada ketika dia berada di Istana Harimau Putih. Pada tingkat dewa atau lebih tinggi, peningkatan kesadaran spiritual jauh lebih penting daripada peningkatan energi fisik. Kesadaran menentukan masa depan dan potensi. Basis kultivasi ditingkatkan untuk menyerap energi spiritual surga dan bumi. Hal yang paling tak terpisahkan di benua Falan adalah energi spiritual surga dan bumi. Tetapi peningkatan kesadaran spiritual tergantung pada persepsi dan kohesi spiritual. Cara memadatkan kekuatan iman untuk meningkatkan kesadaran dewa seseorang hanya dapat dilakukan oleh keberadaan seperti Tang San yang memiliki status dewa. Karena itu, dia unik di seluruh bintang Falan. Mei Gongzi bahkan bisa merasakan bahwa jika bukan karena penindasan Tang San yang disengaja, dia seharusnya bisa naik ke peringkat ke-10 dalam waktu singkat. Raja Zongsu raksasa laut memimpin dan bertanggung jawab untuk memandu arah. Tang San menggunakan menara waktu dan ruang untuk membawanya dan Mei Gongzi untuk teleportasi terarah jarak jauh. Yang disebut transmisi arah jarak jauh adalah untuk mengidentifikasi arah dan langsung mentransmisikan 500 km. Kemudian reorientasikan, dan kemudian lanjutkan untuk mentransmisikan. Ini tidak diragukan lagi cara yang bodoh. Namun karena tidak ada koordinat spesifik dari raksasa laut, itu hanya bisa dilakukan untuk pertama kalinya. Raja Zongsu raksasa laut secara pribadi merasakan kemampuan teleportasi yang kuat dari Tang San, dan tidak bisa tidak kagum. Ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa di laut, itu sudah merupakan keberadaan yang sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan teleportasi ruang semacam ini, masih ada celah yang sangat besar. Setelah puluhan kali teleportasi dan kalibrasi, mereka akhirnya tiba di dekat pemukiman utama raksasa laut. Melayang di atas laut, Raja Pilar Pusat Raksasa Laut mengeluarkan keong laut biru dan meniupnya ke mulutnya. Tiba-tiba, gelombang suara aneh menyebar. Segera, air laut melonjak, dan sosok besar mulai muncul dari laut. Raksasa laut dewasa tingginya setidaknya 50 meter, dan beberapa orang kuat bahkan melebihi 100 meter. Mereka juga dinamai untuk ini. Ketika mereka tiada dan berubah menjadi pilar laut, tubuh mereka akan 10 kali lebih besar, dan mereka adalah ras yang sangat aneh. Ratusan raksasa laut mengebor keluar dari laut, semuanya membungkuk dan memberi hormat ke arah Raja Pilar Utama Raksasa Laut itu. Raja Zongsu memberi jalan untuk mengungkapkan Tang San di sebelahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah Dewa Laut. Pimpin jalan ke depan dan kembali ke istana. Temui Lord Dewa Laut. Jelas, raksasa laut juga tahu bahwa Tang San, Dewa Laut, telah muncul dan mereka juga membungkuk untuk menyambutnya. Tang San mengangguk sebagai balasannya. Raksasa laut perlahan berpisah ke kedua sisi. Di atas permukaan laut, air laut terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan tangga menuju laut. Tangga ini bahkan lebih merupakan perasaan tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Tuan Dewa Laut, tolong. Raja Laut Raksasa Zongsu memberi isyarat tolong kepada Tang San, lalu memimpin untuk mundur. Tangga ini sangat besar, jelas dirancang sesuai dengan bentuk raksasa laut, semua tangga dibentuk oleh air laut, dan tangga biru turun ke bawah. Tang San meraih tangan Mei Gongzi dan mengikuti Raja Laut Raksasa Zongsu turun. Ketika mereka melewati spons, sisi-sisi anak tangga itu seperti dinding yang dibentuk oleh air laut. Melalui air laut, kamu bisa melihat banyak biota laut. Raksasa laut itu tidak menaiki tangga, tetapi menyelam ke bawah air laut di kedua sisi, menjaga di kedua sisi. Jelas tidak semua orang memenuhi syarat untuk berjalan di tangga ini. Melihat pemandangan aneh di sekitarnya, Mei Gongzi mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Jika dia tidak mengikuti Tang San, aku khawatir dia tidak akan pernah melihat pemandangan yang begitu ajaib dalam hidupnya.
Perlahan-lahan, saat dia masuk lebih dalam ke laut, cahaya di sekitarnya mulai redup, tetapi raksasa laut Zhongzuang, yang berjalan di depan, secara alami memancarkan lingkaran cahaya biru muda, menerangi sekeliling. Di laut dalam, jumlah biota laut mulai berkurang. Setelah kedalaman lebih dari 1 kilometer, hanya beberapa makhluk laut yang tampak aneh yang masih ada. Baru pada kedalaman sekitar 1.500 meter sebuah istana di bawah laut muncul di bidang penglihatan mereka. Ini sebenarnya adalah istana kayu, istana ini bergulir dan menutupi area yang luas di dasar laut. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak jauh dari istana, pohon-pohon besar menjulang. Seluruh istana ditutupi oleh lapisan lingkaran cahaya biru muda, yang sangat aneh. Meskipun Raja Zongsu raksasa laut telah menggambarkannya sebelumnya, ketika Tang San dan Mei Gongzi melihat pohon Haiti dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut. Karena cahaya di dasar laut tidak bagus, tidak mungkin untuk mengenali seberapa tinggi pohon Haiti ini, tetapi samar-samar dapat dikenali bahwa ada banyak pohon raksasa yang melebihi 1 kilometer. Tangga membawa mereka sampai ke dasar laut, sebelum istana besar. Raja Pilar Tengah raksasa laut menopang lapisan perisai cahaya biru, menutupi Tang San dan Mei Gongzi, menghalangi tekanan air di luar. Karena ukuran raksasa laut yang besar, ukuran istana mereka juga besar. Setelah mencapai dasar laut, baik Tang San dan Mei Gongzi harus mendongak untuk melihat keagungan istana di depan mereka. Bagian terpendek dari istana besar itu tingginya lebih dari 100 meter, ketika mereka sampai di sini, mereka setara dengan memasuki kerajaan raksasa. Gerbang istana terbuka lebar, dan di depan pintu, 4 raksasa laut besar sedang menunggu di sana. Dari mahkota di kepala mereka, dapat dilihat bahwa ini jelas raja-raja raksasa laut, sangat kuat. Setidaknya 2 dari mereka berada di basis kultivasi urutan ke-11, dan 2 sisanya juga harus berada di sekitar puncak urutan ke-10. Melihat kedatangan Raja Zongsu raksasa laut, mereka semua sedikit mengangguk untuk memberi salam. Raksasa laut Zongsu King melangkah ke samping dan memperkenalkan mereka, keduanya adalah dewa laut dewa dan penguasa kota Keri di benua Falan. 4 raja raksasa laut memandang Tang San dan Mei Gongzi, semuanya membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada mereka. Tang San membalas hormat dengan Mei Gongzi. Raja Pilar raksasa laut membuat isyarat undangan, dan kemudian berjalan ke istana bersama. Di dalam istana, hal pertama yang menarik perhatian adalah pilar raksasa. Pilar-pilar raksasa ini menopang istana, dan semua yang ada di sini memancarkan aura energi yang kuat. Aura elemen air di sini adalah yang terkuat yang pernah dilihat Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Jelas, bangunan istana itu sendiri juga merupakan kristalisasi dari kebijaksanaan dan kekuatan para raksasa laut yang tidak tahu berapa generasi Feng Hao Douluo. Solen 5 Chapter 886 Raja. Raja Pilar Raksasa Laut dan 4 Raja Raksasa Laut lainnya membawa mereka ke istana terbesar bersama-sama. Mengundang Tang San dan Mei Gongzi ke kursi, Raja Kolom Tengah ditemani oleh satu sisi, dan 4 Raja Raksasa Laut lainnya duduk di tempat pertama. Raja Zongsu Raksasa Laut berkata dengan sungguh-sungguh, pergi dan undang Raja Haiti untuk datang. Ya, segera, Raksasa Laut itu pergi. Tang San melihat istana besar ini saat ini, ada 24 pilar raksasa di setiap sisi aula utama, dan aula utama tingginya hampir 300 meter. Kamu tahu, bahkan di darat, sangat sulit untuk membangun istana seperti itu. Aku khawatir hanya istana leluhur yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan di kedalaman laut, itu secara alami bahkan lebih sulit. Dia bahkan dapat memastikan bahwa di seluruh samudera biru yang tak berujung, hanya raksasa laut yang memiliki kemampuan seperti itu. Tak satupun dari naga laut bisa melakukannya. Ini adalah latar belakang raksasa laut. Pada saat ini, aku hanya mendengar Raja Zongsu raksasa laut berkata, Tuan Dewa Laut, istana klan raksasa laut kita telah ada selama lebih dari 3.000 tahun, dan itu adalah kristalisasi kebijaksanaan dan kekuatan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Catatan ini perkembangan sejarah klan raksasa laut kita. Menurut legenda yang sudah sangat lama berdiri, raksasa laut kita muncul bersamaan dengan laut. Saat itu laut sering mengamuk. Daratan sering dilanda laut dan bisa tidak bertahan. Itu memberi klanku kemampuan untuk Dinghai. Oleh karena itu, klan raksasa laut kami juga memiliki gelar Dinghai Shenzhen. Sejak itu, laut menjadi lembut dan tidak lagi mengamuk. Makhluk di darat juga dapat berkembang. Dan karena dari pencapaian Dinghai, klan kami memiliki kebijaksanaan spiritual juga lahir secara bertahap. Memimpin klan laut, hidup dan bekerja di laut, dan terus berkembang.
Setiap kali klan kami tiada, mereka akan berubah menjadi pilar langit dan laut, mengatur laut di dasar laut dalam, dan terus menjaga laut. Karena itu, mereka dihormati oleh klan Laut Wangan. Banyak klan laut yang lemah juga memilih untuk melekatkan diri pada kita. Mereka dilindungi oleh kita. Alasan mengapa orang-orang kita berada di seluruh lautan biru yang tak berujung adalah untuk menstabilkan laut. Hanya ketika laut stabil, klan laut dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Itu juga dapat melindungi makhluk di darat dari dampak bencana laut. Oleh karena itu, kami selalu menerima umpan balik dari Plain, menjadi ras terkuat di Samudra Biru tak berujung, selalu menjaga semuanya di sini, dan disembah oleh klan laut. Jika ada orang di Samudra Biru tak berujung yang kemungkinan besar akan berevolusi ke tingkat kaisar, maka, di klan kita kemungkinannya pasti yang terbesar. Pada saat itu, Samudra Biru yang tak berujung akan benar-benar memiliki kaisar lautnya sendiri, sehingga membuat laut lebih stabil. Tang San hanya mendengarkannya diam-diam, melihat kekecewaan di matanya, dan bertanya dengan acuh tak acuh, raksasa laut memiliki sejarah panjang, dan mereka telah memberikan kontribusi besar pada Samudra Biru yang tak berujung, ini tidak diragukan lagi ya. Tapi, Raja Chungjo mengatakan ini untukku, apa yang akan dia katakan? Tolong bicara terus terang. Dia mengatakan ini untuk membiarkanmu meninggalkan Samudra Biru. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari luar. Detik berikutnya, sesosok besar telah masuk dari luar. Itu adalah seorang lelaki tua dengan ketinggian lebih dari 100 meter, dengan sosok yang sangat agung. Tetapi berbeda dari raksasa laut, kulitnya berwarna biru tua, dan sepertinya ada kerutan yang tak terhitung jumlahnya, memegang lingkaran cahaya biru yang berkedip di tangannya, keberadaan seperti pohon, dan melangkah masuk. Napas orang ini sangat kuat, bahkan tidak kalah dengan Raja Pilar Tengah raksasa laut. Ketika masuk, gerbang istana besar itu juga perlahan tertutup. Suasana di seluruh aula tampaknya menjadi agak tertekan. Mei Gongzi yang duduk di samping Tang San wajahnya tenggelam, dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Tang San menahan tangannya. Tang San memandang lelaki tua yang baru saja masuk dengan tenang, ini seharusnya Raja Pohon Langit Laut. Ya, benar, kata Haitian Suang, sudah berjalan ke arah Tang San dan raja-raja raksasa laut lainnya. Tang San berkata, apa maksudmu dengan membiarkanku meninggalkan Samudra Biru? Saat dia berbicara, matanya beralih ke Raja Zongzu. Ekspresi Raja Zongzu sedikit rumit saat ini, dia menghela nafas dan berkata, Tuan Dewa Laut. Aku tidak meragukan identitasmu. Aku dapat dengan jelas merasakan semua yang telah kamu lakukan untuk Samudra Biru yang tak berujung. Justru karena aku berakar di Samudra Biru tak berujung, dan itu adalah ras dengan sejarah terpanjang di Samudra Biru tak berujung. Oleh karena itu, aku bisa merasakan manfaat yang kamu bawa ke Samudra Biru tak berujung. Kamu memecahkan wabah laut untuk Samudra Biru tak berujung, memadatkan keberuntungan, dan biarkan semua klan laut memiliki kesempatan untuk menyublim dan membuat lautan biru yang tak berujung lebih hidup. Semua ini layak untuk kita hormati. Tapi, berbicara tentang ini, ia berhenti sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, namun, karena kedatanganmu, Samudra Biru yang tak berujung akan mengubah segalanya. Dan perbedaan ini bukanlah yang ingin kita lihat. Keluargaku adalah Samudra Biru yang tak berujung. Aku telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk perdamaian dan kemakmuran klanku, dan aku harus menjelaskan sesuatu kepada klanku. Mereka berdiri di setiap sudut Samudra Biru yang tak berujung, berubah menjadi Dinghai Shenzhen, menanggung perubahan tahun, tetapi di akhir, klanku telah kehilangan kemampuannya untuk menjadi laut. Kesempatan kaisar, aku khawatir setiap klan kami tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, kami ingin memintamu untuk meninggalkan Samudra Biru. Selama kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di laut lagi, kami dapat melepaskanmu. Kamu membutuhkan sumpah darah, tambah Raja Pohon Haiti. Tang San mendengarkan dengan tenang, dan tidak mengatakan sampai sekarang, aku adalah Dewa Laut, apa yang telah mempengaruhimu? Bukankah tujuan kita seharusnya sama, semua untuk masa depan Samudra Biru yang tak berujung? Raja Zongzu raksasa laut menggelengkan kepalanya dan berkata, orang Ming tidak berbicara secara diam-diam, kamu adalah Dewa Laut, dan aku bisa merasakan kekuatan khusus dari kekuatan suci yang memancar darimu. Itu berbeda dari kaisar tanah itu. Kamu dapat berkumpul bersama. Kekuatan iman. Menurut warisan nenek moyang kami, sebagai Dinghai Shenzhen, kami memberikan kontribusi untuk Samudra Biru yang tak berujung, dan setiap pilar laut akan menyerap kepercayaan dari wilayah perkampungan. Jika terus seperti ini, suatu hari, keluarga kita akan melahirkan Dewa Laut yang sebenarnya. Sama seperti kemampuanmu saat ini,
tentu saja, jauh lebih kuat darimu sekarang. Lagi pula, kamu hanya urutan ke-10 sekarang. Melihatnya, dan kemudian melihat Raja Raksasa Laut lainnya, Tang San tiba-tiba tertawa. Jika begitu mudah untuk menjadi dewa, mengapa menurutmu ada begitu banyak kaisar tingkat 12 di benua Falan, tetapi tidak ada yang pernah berhasil? Raja Zongsu Raksasa Laut tertegun sejenak. Tang San melanjutkan, kedudukan seorang dewa tidak dilahirkan oleh iman saja. Kekuatan iman memang akan membawa manfaat. Namun, persepsimu adalah sebaliknya. Seharusnya ada dewa terlebih dahulu, baru kemudian ada iman. Alih-alih memiliki iman, kamu dapat dilahirkan menjadi dewa. Untuk menjadi dewa, kamu harus didasarkan pada plane, dan menciptakan tempat yang benar-benar dapat membawa dewa, sehingga dewa dapat lahir, dan kemudian menyerap kekuatan keyakinan untuk memperbaiki tempat yang membawa para dewa. Tempat ini disebut alam dewa. Untuk bintang Falan, tidak ada alam dewa tempat dia berasal. Oleh karena itu, selama plane tidak berubah menjadi alam dewa, bahkan jika kamu menjadi jarum dewa Dinghai selama bertahun-tahun, jumlahnya akan berubah. Besar, tidak mungkin dewa laut dilahirkan. Kalau tidak, mengapa kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah wabah laut? Kamu pasti ingin bertanya, mengapa aku bisa memiliki posisi para dewa? Kemudian, aku dapat memberitahumu dengan jelas sekarang. Posisi dewaku tidak berasal dari plane ini. Itu berasal dari plane lain. Dalam waktu dekat, aku akan pergi, tidak hanya dari wilayah laut, tetapi juga dari bintang biru, dan kembali ke dunia asli dewa yang aku warisi ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir aku menempati lautan biru yang tak berujung.